Shalom, selamat pagi dan selamat bergabung Opa, Oma, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadah PKLU. Kiranya setiap kita dapat mengikuti ibadah dengan baik, serta ibadah ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada saat ini ibadah adalah Pendeta Dewi Sinta Astadian Bratanata, MTH. Kita menghadap Tuhan. Puji dan syukur di tahun 2021 kita mengawali ibadah Pelkat PKLU. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat berdiri, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 10 ayat 1 dan 3. Terpujilah Tuhan. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu berulang kali angkat, oleh sayap-Nya terlindung. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami kembali melakukan ibadah Pelkat PKLU di tahun 2021 ini. Berkatilah ibadah ini dan persiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari Mazmur 3 ayat 1 sampai 4 secara berbalasan. Ya Tuhan, Tuhan kami, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, Bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Opa, Oma, Bapak, Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 64 ayat 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Tuhanku, tak putus aku heran melihat
Sungguh besar Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan dalam ibadah ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, terangilah kami dengan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, di saat kami membaca serta merenungkan firman Tuhan, agar Roh Kudus boleh menuntun kami pada maksud dan kehendak-Mu yang mulia, dan memampukan kami sekalian untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas kami dan melayakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini marilah kita berdiri. Kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan menurut Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, seringkali manusia memberikan pandangan-pandangan tertentu terhadap situasi yang dihadapi oleh sesamanya. Pada kehidupan masa lalu, di zaman Yesus bersama dengan murid-muridnya ini sedang menjalani perjalanan, tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada saat itu menganggap bahwa bila manusia dalam tubuhnya tidak sempurna, maka kemungkinan ada sesuatu yang mengakibatkan orang itu mengalami seperti itu. Jadi seolah-olah dikatakan bahwa kalau seseorang tubuhnya kurang baik, mengalami
ketidaksempurnaan di dalam tubuhnya, maka dianggap sebagai sebuah tindakan hukuman dari Tuhan akibat dosa. Nah, seringkali memang manusia memberikan pandangan-pandangan tertentu pada situasi sesamanya yang kurang beruntung. Selalu saja dikait-kaitkan dengan apa salahnya, siapa yang salah, apa maksudnya dengan ini semua. Pada bacaan yang kita renungkan bersama ini, kisahnya adalah seorang yang buta. Dan bahkan dikisahkan ia sudah buta sejak dari lahir. Tentu buta mengalami disabilitas dalam penglihatan. Ia tidak bisa melihat situasi di sekitarnya. Bisa dipastikan ia menggunakan indera yang lain untuk bisa tahu bagaimana dia harus berjalan, bagaimana dia harus beraktivitas, bagaimana ia melakukan sesuatu. Nah, orang yang buta ini berada dalam situasi yang tidak nyaman, tetapi kemudian pada kondisi yang seperti itu justru menjadi percakapan dari para murid dan kemungkinan juga pada orang-orang yang di sekitarnya. Siapa yang berbuat dosa? Perikop ini hendak mau mengatakan tentang sesuatu yang penting. Apa yang menjadi pandangan Tuhan Yesus sendiri pada kehidupan manusia terkait dengan dosa. Menarik bahwa Tuhan Yesus tidak menyatakan tentang situasi disabilitas dalam penglihatan si orang ini sebagai sebuah hukuman dari Tuhan. Bukan dikaitkan dengan dosa ayahnya, ibunya, atau bahkan dosa si orang ini. Yesus dalam percakapan dengan murid-muridnya bahkan membuat atau memberikan sebuah pandangan baru kepada murid-muridnya tentang bagaimana melihat sesamanya. Ketimbang dia menjawab tentang siapa yang berdosa, justru Yesus mengingatkan apa sebenarnya hakikat dari seorang manusia dalam menjalani kehidupannya. Yesus pada ayat yang ketiga mengatakan sebuah jawaban penting yang luar biasa. 3 dan 4. Ya. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Dalam jawaban ini, Yesus sedang memperlihatkan bahwa yang lebih utama untuk dipahami pada sesuatu yang mungkin bagi pandangan manusia tidak sempurna, seperti si orang buta ini, bagi Yesus yang paling penting bukan kondisi disabilitasnya. Karena yang paling penting adalah apa yang Tuhan mau tunjukkan dari keberadaan seseorang, sekalipun mungkin bagi manusia di sekitarnya dia tidak sempurna. Pertanyaan-pertanyaan para murid itu dijawab Yesus dengan memberikan pandangan apa yang harus menjadi fokus dari kehidupan manusia, terutama para murid. Ia membandingkan dengan dirinya bahwa kehadirannya di dunia bukan melihat pada kekurangan orang lain. Kehadirannya di dunia bukan memperhatikan apa yang menjadi permasalahan orang lain, melainkan bagaimana ia membawa orang lain menemukan kehendak-kehendak Tuhan di dalam diri manusia. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus nggak mempersoalkan tentang mengapa dia buta dan apa yang menyebabkan dia buta. Bagi Tuhan Yesus itu bukan perkara yang penting untuk ditelusuri. Sebab yang lebih penting adalah bagaimana setiap orang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau tanggung jawab tugas-tugasnya yang berkenaan dengan kesungguhan mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Jadi
Yesus mengingatkan begini, bahwa selagi dia ada di dunia, tugasnya adalah mengerjakan pekerjaan Allah. Selagi masih ada kehidupan, selagi masih merasakan kesehatan dan kekuatan, selagi masih bisa melihat hari yang Tuhan anugerahkan, maka fokusnya bukan melihat pada kekurangan orang lain. Fokusnya bukan untuk membahas tentang persoalan orang lain. Justru fokusnya adalah ke diri sendiri dan mempersoalkan tentang apakah sebagai manusia, apakah sebagai hamba Tuhan, apakah sebagai seorang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan, kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperkenan Bapa dalam kehidupan kita. Yesus mengatakan pada ayat berikutnya tentang selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dengan memberikan pernyataan itu, Yesus mau mengatakan, mari murid-murid, ya, fokuslah pada dirinya yang sedang mengajarkan tentang apa yang menjadi kehendak Allah. Yesus datang membawa terang bagi kehidupan. Terang yang seperti apa? Kehadirannya menunjukkan sebuah prinsip penting tentang bagaimana memahami kehendak Allah. Kehadirannya membawa manusia yang berada di dalam kegelapan melihat terang yang berasal dari Tuhan. Itu sebabnya ia mengatakan tentang dirinya sebagai terang dunia. Artinya, justru kehadirannya menelanjangi segala kebutaan manusia. Ini lucunya manusia begitu ya. Melihat kekurangan orang lain, tapi tidak bisa melihat kekurangan diri sendiri. Melihat si orang buta ini dengan kesusahannya, ya, dengan keterbatasannya, tapi tidak menyadari bahwa seringkali manusia justru dibutakan oleh pandangan-pandangannya yang subjektif terhadap orang lain. Nah, Yesus justru mengatakan, mari lihat kepada dirinya. Yesus sedang mengajak murid-muridnya untuk mari fokus lihat pada kehadiran Yesus yang justru hadir membawa terang. Sehingga butanya manusia pada penderitaan sesama, butanya manusia pada kekeliruan memandang orang lain, justru mendapatkan terang. Yesus mau memperlihatkan bahwa kehadirannya telah menelanjangi segala kebutaan manusia secara rohani, sehingga orang-orang dapat melihat maksud Tuhan di dalam dirinya. Yesus datang untuk membawa orang kepada terang yang berasal dari Allah. Manusia yang berada di dalam kegelapan melihat terang yang berasal daripada Tuhan. Dan oleh karena itu, Yesus mau mengatakan bahwa penting sekali setiap orang percaya ingat apa yang menjadi tanggung jawabnya di dunia. Mau apa ini kasih Tuhan? Bukankah kita juga demikian? Apalagi opa hidupnya udah mengalami banyak peristiwa luar biasa, mengalami perjalanan waktu yang cukup panjang, ya. Situasi-situasi yang luar biasa, dari susah senang, sakit sehat dan lain sebagainya. Nah, yang luar biasa dari semua itu adalah oma opa diberikan umur panjang. Nah, di usia anugerah Tuhan yang oma opa sedang jalani saat ini, tentu oma opa juga mengalami betapa hidup oma opa adalah sebuah kesempatan yang berharga. Kesempatan untuk melihat Yesus dalam kehidupan oma opa setiap hari. Melihat terang yang dari Tuhan dalam kehidupan oma opa sehari-hari. Seringkali keadaan tubuh yang lemah, ya, di usia lanjut merasa lelah untuk menjalani hidup. Rasanya kepingin, aduh Tuhan, kapanlah cepatlah panggil, saya sudah lelah dengan hidup ini.
Tapi justru ketika kita membaca bacaan ini, kita diingatkan bersama-sama apa yang menjadi fokus dari kehidupan kita. Apakah kesusahan kita, atau apakah kita memperlihatkan kekhawatiran terhadap hidup kita? Apakah kita mempersoalkan tentang kesusahan orang lain dalam pengertian hanya mempersoalkan mengapa dia menderita, mengapa dia susah, dan lain sebagainya? Atau justru di waktu-waktu anugerah yang Tuhan yang Oma Opa sedang jalani saat ini, Oma Opa merasakan betapa bersyukurnya masih diberi kesempatan untuk menjalani tujuan hidup Oma Opa yang Tuhan kehendaki. Di waktu-waktu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi Oma Opa adalah kesempatan untuk semakin berbuah di dalam Tuhan. Sehingga sepanjang waktu yang Oma Opa bisa jalani akan terus menjadi berkat, bukan hanya bagi Oma Opa sendiri, tapi justru juga bagi keluarga, sahabat, siapapun. Saling support, saling mendukung. Kalau ada persoalan yang dihadapi oleh sesama, maka Oma Opa menjadi teladan iman yang mendoakan keadaan sesama, mendoakan situasi yang tidak nyaman yang dialami oleh siapapun yang ada di sekitar Oma Opa saat ini. Lihatlah bagaimana Yesus mengingatkan bahwa kita harus terus bekerja, berbuah, menghasilkan sesuatu. Bekerja bukan berarti hanya melakukan pekerjaan yang mendapatkan income, tapi bekerja yang Yesus maksudkan di sini adalah meneruskan karya-karya yang memberikan dampak positif, meneruskan karya-karya yang justru menjadi sarana kita untuk memuliakan Tuhan. Apa yang Yesus lakukan? Ya, dia menunjukkan bukan hanya dengan kata-katanya, ya, bukan hanya dengan pengajarannya, dia menunjukkan kepedulian. Ia tidak hanya mengatakan tentang apa yang harus dikerjakan, tetapi dia melakukannya. Nah, dia menunjukkan caranya adalah dengan meludah ke tanah, mengaduk tanah itu dengan ludahnya, lalu mengoleskan pada mata orang buta itu. Lalu kemudian orang buta itu diminta pergi membasuh dirinya ke kolam Siloam, dan setelah dari situ si orang buta itu pun sembuh. Lihatlah bahwa Yesus tidak sekedar berkata-kata. Dia mempraktekkan apa yang menjadi pengajarannya. Dia memberi teladan bagi murid-muridnya. Beginilah cara berkarya. Ini yang harus dikerjakan. Ketika melihat kekurangan orang lain, bukan mempergunjingkannya, bukan mencari kesalahannya, tetapi melihat apa yang saya bisa kerjakan untuk membantu sesama saya, apa yang saya bisa lakukan untuk mensupport keadaan sulit yang dialami oleh sesama saya. Bukan sekedar mengatakan sesuatu, tetapi membuat sesuatu. Bukan sekedar melihat kekurangannya, tetapi melihat apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan sesama kita dan dalam kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan Yesus menyuruh orang buta ini setelah mengoleskan tanah yang sudah diaduk dengan ludah, orang buta ini bukan tinggal duduk diam, tapi ia harus mengerjakan. Jadi ada respon yang harus dilakukan oleh si orang buta. Dia juga harus mengupayakan dirinya untuk sembuh. Caranya pergi ke kolam Siloam, pergi ke sana supaya sembuh. Ya, ia mendapat kuasa dari Tuhan. Ya, dengan mujizat Yesus memberikan kesembuhan kepadanya, tetapi dia juga harus mengerjakan sesuatu pada dirinya supaya ia juga sembuh. Nah, ini pelajaran penting juga bagi kita sekalian bahwa saat kita berdoa kepada Tuhan atau saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan agar kita melakukan sesuatu, kita bisa berkarya, kita bukan sekedar mendoakannya. Kita bukan sekedar mengatakannya, tetapi kita berusaha melakukannya.
pesan firman Tuhan ini sangat penting buat kita sekalian tentang bagaimana menjalani hidup di masa pandemi ini. Lihatlah ya, kita susah ketemu. Oma opa biasanya ibadah bersama di gereja, sebulan mungkin sekali atau 2 kali ketemu di gereja, bisa lihat banyak orang. Hiburan orang tua itu kan ketemu dengan keluarga, dengan anak cucu menantu. Tapi masa pandemi ini kita tidak bisa ketemu siapa-siapa. Kita terbatas, berjumpaan kita terbatas. Tapi lihatlah bahwa ini bukan menjadi sebuah halangan untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Tuhan Allah dalam hidup kita. Mungkin Om Opa bilang begini, apa sih pekerjaan saya? Sudah tua begini, saya punya pekerjaan apa? Banyak Om Opa, pekerjaan yang sedang dipercayakan Tuhan dalam hidup Om Opa. Di antaranya adalah pekerjaan menjadi teladan di tengah keluarga. Pekerjaan menjadi pendoa bagi keluarga dan persekutuan. Pekerjaan menjadi sahabat yang bersedia mendengar persoalan atau penderitaan orang lain. Pekerjaan memberikan pelajaran, ya, mensupport cucu-cucu. Ya, Oma Opa mungkin bisa membuat menceritakan kisah-kisah pengalamannya, menceritakan di dalam video dan mengirimkan video itu kepada anak-anak. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Atau oma-opa yang bisa merajut, oma-oma yang masih suka merajut, bisa mengerjakan sesuatu. Selalu ada. Atau oma-opa bisa bikin kue, makanan yang bisa dibagikan kepada sesama atau bisa menjadikan tambahan income. Ada banyak yang bisa kita oma-opa kerjakan. Hidup oma-opa tidak terbatas di tengah pandemi, tapi tetap menjadi berkat. Justru kita harus melihat pada Tuhan. Kita melihat pada kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan dalam hidup sesama. Dan pada saat yang bersamaan kita kemudian menjadi fokus bahwa selama kita masih ada di dunia ini, fokus kita bukan untuk melihat kekurangan orang lain. Fokus kita bukan terbatas pada situasi-situasi yang membuat kita tidak nyaman. Fokus kita pada Tuhan yang memberi kita kesempatan hidup. Fokus kita pada Yesus yang datang membawa terang. Ia sedang menerangi kita di tengah situasi pandemi saat ini. Oma Opa juga harus bersiap untuk divaksin. Jangan takut divaksin, Oma Opa, itu cara Tuhan juga memelihara kita. Cara Tuhan melihat kita, Tuhan berkarya, Tuhan memberikan kesempatan Oma Opa lansia untuk divaksin lebih dahulu. Lihat ya, sama seperti si orang buta ini, dia disembuhkan Tuhan, tapi dia harus juga berusaha untuk sembuh dengan pergi ke kolam Siloam. Nah, Tuhan menyediakan jalannya melalui vaksin yang sudah diupayakan pemerintah, terutama untuk lansia. Nah, Oma Opa juga harus mau divaksin, karena itu cara Tuhan memelihara Oma Opa untuk tetap sehat dan bahkan bisa tetap aman ketemu keluarganya, aman ketemu dengan anak menantu cucu-cucu. Nah, jangan takut, apalagi bilang bahwa itu ada angka 66 dan lain sebagainya. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Yang ada adalah Tuhan sedang memelihara kita semua dengan cara kita sendiri menjaga protokol kesehatan, keluarga kita menjaga protokol kesehatan, dan untuk Oma Opa yang dikhususkan pemerintah untuk mendapatkan vaksin, jalani. Jalani itu juga cara Oma Opa berkarya dan memberi teladan dengan memfokuskan diri pada tuntunan Tuhan yang datang sebagai terang di tengah dunia. Tuhan memberkati kita. Amin. Turut maksud
kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu, kasih setia dan rahmat Tuhan boleh kami alami dalam kehidupan kami. Terkhusus bagi oma opa yang diberkati Tuhan dengan usia anugerah Tuhan. Panjangnya waktu yang dijalani adalah bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan oma opa. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan dan meninggalkan oma opa terkasih kami. Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan orang tua yang kami kasihi ini. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi oma opa Pelkat PKLU yang kami kasihi. Tuhan Yesus, kami berdoa, kiranya Engkau menolong setiap kami dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk bisa melihat dan fokus pada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami dan kehidupan sesama. Dalam kehidupan kami sebagai manusia, seringkali kami berada di tengah situasi yang menyaksikan atau mengalami sesama manusia menilai keberadaan sesamanya. Kami berdoa, kiranya Tuhan menolong kami menambahkan hikmat, akal budi yang berasal daripadamu, supaya kami tidak berada di dalam pemikiran-pemikiran yang keliru terhadap sesama kami. Manusia seringkali memperguncingkan keadaan sesamanya yang mengalami ketidakberdayaan, yang mengalami disabilitas, yang mengalami kekurangan. Tapi Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami, sebagaimana Tuhan Yesus tidak fokus pada apa yang menjadi kesusahan sesamanya dengan memperguncingkannya, melainkan Tuhan Yesus mengajar murid-murid dan juga mengajar kami tentunya untuk lebih fokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengingat hal itu. Kami mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati oma opa sekalian di usia lanjut mereka, beri kekuatan di dalam hidup beriman mereka, semangat untuk terus menjadi teladan, sukacita untuk berbagi kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup mereka. Jadikanlah oma opa terkasih kami senantiasa orang tua yang menjadi teladan di tengah keluarga dan persekutuan. Dalam kondisi pandemi COVID-19, Engkau melihat betapa rindunya sebenarnya anak-anakmu, oma opa terkasih kami ini boleh berjumpa dengan keluarga, sahabat, rekan-rekan, anggota persekutuan. Tapi Tuhan, kami menyadari bahwa menjaga kesehatan oma opa, menjaga kesehatan diri sendiri adalah prioritas yang tidak bisa kami abaikan. Terlebih betapa tingginya kasus penambahan pasien COVID di DKI Jakarta beberapa hari belakangan ini dan masih terus berlanjut. Tuhan tolonglah. Tuhan tolong supaya kami juga Engkau beri kesehatan dan kekuatan. Tuhan tolong beri kami kesabaran. Tuhan tolong supaya kami berada dalam penyerahan diri pada Tuhan, mendoakan keluarga kami, anak menantu, cucu-cucu kami, supaya mereka juga sehat dan diluputkan dari penyebaran virus corona ini. Kami berdoa untuk jemaatmu, GPB Betania, agar selalu berada dalam persekutuan yang erat, satu sama lain, saling menopang, saling menghibur, saling menolong, saling mendoakan. Kami berdoa agar Engkau memelihara persekutuan umat-Mu ini, supaya kasih persaudaraan di antara mereka semakin erat, dan bahkan semakin saling memperdulikan, memberi perhatian yang positif dan suportif terhadap sesama persekutuan tubuh Kristus ini. Kami berdoa bagi majelis jemaat yang Tuhan pakai melayani di jemaat-Mu ini bersama dengan pengurus Pelkat dan komisi-komisi yang ada, mampukan dalam mengemban tugas pelayanan dan mengerjakannya dengan sukacita. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta Silvana sebagai Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPB Betania. Tuhan berikanlah
kekuatan, kesehatan, lindungilah, sertailah dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat dan penyertaan-Mu bagi Ibu Pendeta yang kami kasihi. Kami berdoa juga untuk pengurus Pelkat PKLU dalam mengerjakan tugas pelayanan dan tanggung jawab. Hikmat Tuhan menyertai dan memberkati. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya para pemimpin bangsa kami, presiden, para menteri, hingga pemerintahan tingkat desa dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Tuhan lindungi dan mampukan agar tanggung jawab itu dapat dijalani dengan sungguh-sungguh demi keutuhan persatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, Tuhan memberkati pemerintah yang sudah mengupayakan berbagai cara meminimalisir penyebaran virus dan mengupayakan untuk vaksinasi bagi warga negara Republik Indonesia. Oma opa kami yang selanjutnya akan diberi kesempatan mendapatkan vaksin, Tuhan beri kekuatan, beri kemampuan bagi oma opa terkasih kami ini untuk siap menjalani vaksinasi. Tuhan berkati agar upaya pemerintah melakukan vaksinasi bagi warga jemaatnya, bagi warga negara, masyarakat Indonesia, semua dapat terlaksana dengan baik. Bahkan Tuhan memberkati vaksin yang sudah diupayakan ini berfungsi sebagaimana mestinya pada tubuh, juga akan mendatangkan kekebalan untuk menghadapi virus corona. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami sebagai warga negara, warga gereja untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga kesehatan kami, dan menjaga kesehatan sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita tiba pada pengucapan syukur. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan atas semua pemberiannya sambil mengingat firman Tuhan dari Ulangan 31 ayat 8 yang menyatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Kita menyanyi dari Gita Bakti 83 ayat 1 dan 2. Marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya.
Mari kita berdiri untuk berdoa. Bapa di dalam surga, inilah persembahan syukur yang kami berikan dengan segenap hati kami. Berikanlah agar persembahan ini dapat berguna dalam pelayanan gereja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita kembali dalam kehidupan keluarga kita sehari-hari bersama orang-orang yang kita sayangi, dan ingatlah Tuhan selalu beserta kita. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulan menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Oma Opa yang diberkati Tuhan, kini arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun dan memberkati kita selama-lamanya. Amin.